kelas rekayasa perangkat lunak. Selamat bertemu kembali di kuliah daring untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang analisis kebutuhan perangkat lunak. Oke, analisis kebutuhan perangkat lunak atau requirement analysis. Analisis kebutuhan perangkat lunak atau requirement analysis ini merupakan bagian penting dalam aspek produksi rekayasa perangkat lunak. Oleh karena itu, analisis kebutuhan perangkat lunak ini merupakan komponen yang wajib dipahami sebelum proses produksi perangkat lunak. Nah, yang pertama, dalam kaitannya analisis kebutuhan perangkat lunak ini, kita harus memahami dulu apa yang disebut dengan kebutuhan perangkat lunak itu sendiri. Nah, yang dimaksud dengan kebutuhan perangkat lunak di sini adalah kondisi, kriteria, syarat, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh pemakai. Nah, kaitannya dengan kebutuhan perangkat lunak, untuk lebih mempermudah kita menyusun kebutuhan perangkat lunak tersebut, maka kita bisa mengklasifikasikan kebutuhan ini ke dalam dua jenis kebutuhan perangkat lunak. Nah, yang pertama di sini ada yang disebut dengan kebutuhan fungsional. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari kebutuhan antarmuka dan kebutuhan unjuk kerja. Nah, yang pertama kebutuhan fungsional atau functional requirement. Nah, apa yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional ini? Kebutuhan fungsional itu adalah merupakan kebutuhan operasional. Ya. Kebutuhan fungsional itu adalah kebutuhan operasional. Nah, kebutuhan operasional di sini maksudnya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi yang harus mampu dikerjakan oleh perangkat lunak. Atau dengan kata lain, kebutuhan fungsional ini adalah apa yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak tersebut dalam kaitannya operasionalnya. Nah, itulah yang disebut dengan kebutuhan fungsional. Nah, sebagai contoh, saya mencontohkan di sini bahwa perangkat lunak harus dapat menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan. Dari contoh ini kita bisa melihat bahwa kebutuhan fungsionalnya adalah bagaimana si perangkat lunak tadi mampu menyimpan semua rincian data pesanan pelanggan, mulai dari yang disebut nomor pesanan, nama pesanan, jenis pesanan, ukuran, varian pesanan, tanggal pesanan, bahkan jumlah, harga, diskon yang dikenakan kepada produk tersebut harus bisa disimpan detailnya itu atau rincian datanya ke dalam sistem. Nah, kemudian perangkat lunak juga harus dapat membuat laporan penjualan sesuai dengan periode waktu tertentu. Jadi misalnya kalau si pengguna ingin mencetak laporan dengan kriteria periode tertentu misalnya, nah bagaimana ketersediaan fitur tersebut di perangkat lunaknya, seperti apa dia modulnya. Kemudian berikutnya, bahwa perangkat lunak juga harus mampu menyajikan informasi jalur pengiriman barang terpendek. Nah, informasi ini bagaimana mengimplementasikannya ke dalam sebuah perangkat lunak. Nah, contoh-contoh inilah yang disebut salah satu contoh dari kebutuhan fungsional. Jadi, kembali saya sebutkan bahwa kebutuhan fungsional itu merupakan atau berkaitan dengan fungsi atau proses transformasi apa yang harus mampu dikerjakan oleh si perangkat lunak dalam operasionalnya. Nah, yang berikutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Nah, yang terdiri tadi, yang pertama adalah kebutuhan antarmuka atau interface requirement. Kebutuhan termuka di sini adalah kebutuhan yang menghubungkan perangkat lunak dengan elemen perangkat keras. Ya. Jadi, apa yang menghubungkan antara perangkat lunak dengan elemen perangkat kerasnya? Nah,
interface requirement-nya, baik itu berupa perangkat lunaknya sendiri maupun basis datanya. Nah, sebagai contoh di sini saya sebutkan bahwa kebutuhan antarmuka untuk sebuah perangkat lunak itu adalah perangkat untuk memasukkan data dapat berupa PC. Ulangi, perangkat untuk memasukkan data dapat berupa PC, kemudian keyboard, kemudian mouse atau scanner. Nah, ini disebut dengan antarmuka perangkat kerasnya, hardware interface-nya. Inilah menjadi antarmuka antara perangkat lunak dan elemen perangkat keras. Kemudian sebagai contoh misalnya penghubung antara basis data. Akses ke basis data menggunakan misalnya ODBC, Open Database Connectivity. Nah, ini ODBC ini disebut sebagai antarmuka perangkat lunaknya. Nah, setelah kebutuhan antarmuka, maka ada kebutuhan unjuk kerja atau performance requirement. Nah, seperti apa kebutuhan unjuk kerja ini? Nah, kebutuhan unjuk kerja di sini disebut adalah kebutuhan yang menetapkan karakteristik unjuk kerja yang harus dimiliki oleh perangkat lunak. Misalnya, bagaimana kecepatan perangkat lunaknya, kecepatan prosesnya, bagaimana ketepatan prosesnya, bagaimana frekuensi transaksi yang bisa dilakukan, dan lain-lain. Nah, ini kategorinya, kalau yang seperti ini, dia dikategorikan dengan kebutuhan non-fungsional untuk kategori kebutuhan unjuk kerja atau performance requirement. Nah, ini saya contohkan untuk kebutuhan unjuk kerja ini, bahwa perangkat lunak harus bisa mengolah data, misalnya 1 juta record untuk tiap transaksi. Nah, ini harus dipenuhi oleh si perangkat lunak tadi, agar perangkat lunak tersebut memenuhi yang disebut dengan performance requirement. Nah, contoh lain misalnya bahwa perangkat lunak harus dapat digunakan oleh multi user sesuai dengan otoritas yang diberikan pada user. Jadi untuk kebutuhan perangkat lunak kaitannya dengan kebutuhan unjuk kerja, maka sebagai contoh di sini bahwa perangkat lunak harus dapat digunakan oleh multi user. Sebuah aplikasi misalnya harus dapat digunakan oleh banyak orang di lain tempat bahkan di saat yang bersamaan. Nah, kebutuhan ini dikategorikan terhadap kebutuhan unjuk kerja. Nah, bagaimana cara mendesain modul tersebut agar perangkat lunak yang sudah diproduksi tersebut mampu digunakan oleh banyak user di tempat yang berbeda bahkan di waktu yang bersamaan. Tentu dengan otoritas atau akses kontrol yang sudah diberikan kepada masing-masing penggunanya atau usernya. Nah, berikutnya, kalau seandainya kebutuhan perangkat lunak ini tidak dilakukan dengan benar, apa yang terjadi? Apakah ada dampak dari kesalahan penentuan kebutuhan perangkat lunak? Oh ya, jelas ya. Tadi saya sebut bahwa analisis kebutuhan perangkat lunak itu merupakan satu komponen yang sangat penting dalam kaitannya aspek produksi sebuah perangkat lunak. Oleh karena itu, kalau kita salah menentukan kebutuhan perangkat lunaknya, sudah pasti akan ada dampak terhadap penentuan kebutuhan tersebut. Nah, yang pertama, bahwa perangkat lunak yang dihasilkan tentu tidak akan memenuhi kebutuhan pemakai yang sebenarnya. Jadi misalnya sebagai contoh tadi ya, di awal kita menyebut bahwa perangkat lunak itu harus mampu merekam seluruh detail dari transaksi. Ternyata di dalam implementasinya perangkat lunaknya itu hanya mampu merekam beberapa file saja. Artinya detail dari transaksi itu tidak seluruhnya bisa direkam. Nah, oleh karena itu akan ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan pemakai. Sebagai contoh lagi tadi bahwa perangkat lunak harus mampu mencetak laporan untuk periode tertentu. Ternyata setelah diimplementasikan, oleh karena kita tidak menentukan kebutuhan perangkat lunak dengan benar, nah aspek ini terlewatkan. Nah, apa yang terjadi? Bahwa pengguna, tadi saya sebut bahwa perangkat lunak yang dihasilkan tidak akan memenuhi kebutuhan pemakai. Nah, oleh karena itu, saat perangkat lunak tersebut diimplementasikan,
ketika pemakai atau pengguna ingin mencetak laporan dengan periode tertentu, itu tidak bisa dilakukan. Kesalahan dalam penentuan kebutuhan perangkat lunak akan berdampak kepada fungsionalitas sistemnya tidak berjalan dengan baik. Nah, dampak apa lagi yang bisa disebabkan jika kita salah dalam menentukan kebutuhan perangkat lunak? Nah, interpretasi kebutuhan bisa akan berbeda-beda, sehingga dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara pelanggan dan pengembang. Jadi masing-masing maunya sendiri. Ya. Si pemakai ingin bisa mencetak laporan dengan periode tertentu, si pengembang tidak melakukannya dengan alasan-alasan tertentu. Si pemilik atau si pengguna ingin bagaimana ketika transaksi dilakukan, maka sistem atau perangkat lunak mampu merekam seluruh detail transaksi tersebut ke dalam database. Tetapi si pengembang tidak melakukannya di saat produksi perangkat lunaknya. Nah, oleh karena itu yang disebut tadi, akan muncul interpretasi kebutuhan yang berbeda-beda sehingga dapat menyebabkan ketidaksepakatan antara pengguna dan pengembang. Itu sudah pasti ya. Apa yang disebabkan kalau tidak ada kesepakatan antara pengembang dan pengguna, maka sudah barang pasti akan menyia-nyiakan waktu dan biaya. Waktu produksi perangkat lunak yang digunakan itu sudah sangat lama, kemudian si pengguna sudah mengeluarkan biaya, atau bahkan bisa jadi juga akan mungkin saja terjadi perkara hukum ya, oleh karena misalnya si pengguna merasa bahwa dia tertipu oleh karena tidak perangkat lunak yang diproduksi oleh si pengembang tadi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan si penggunanya, atau sebaliknya pengembang merasa bahwa pengguna tidak mengikuti apa yang sudah dibuat atau dikerjakan oleh si pengembang perangkat lunaknya tadi. Nah, ini bisa berdampak sampai seburuk ini. Oleh karena itu, maka penting sekali bagaimana kebutuhan perangkat lunak itu untuk dianalisis dengan rapi dan sebaik-baik mungkin. Nah, ada lagi dampak kesalahan yang akan terjadi jika salah dalam menentukan kebutuhan perangkat lunak, yaitu bahwa pengujian kesesuaian perangkat lunak dengan kebutuhan yang dimaksud tadi kebutuhan pengguna tidak akan mungkin dilaksanakan dengan baik. Ya udah pasti itu ya, itu yang disebutkan tadi. Nah, oleh karena itu waktu dan biaya akan terbuang percuma untuk membangun sistem yang salah. Sudah lembur-lembur bikin aplikasinya ya, begitu implementasi tidak diterima oleh pengguna. Hasil waktu yang sudah digunakan sekian lama itu hanya sia-sia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam analisis kebutuhannya. Kalau di awal tadi sudah saya jelaskan kebutuhan-kebutuhan, jenis kebutuhannya, yaitu ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, sekarang kita masuk bagaimana menganalisis kebutuhan itu sebenarnya. Nah, analisis kebutuhan ini merupakan aktivitas awal, ya, kegiatan awal dari seluruh rangkaian siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Artinya ini adalah merupakan basically dari sebuah aspek produksi rekayasa perangkat lunak. Maka ini ditempatkan di awal sekali. Pasti ya, karena kalau ini ditempatkan di akhir, nah itulah yang terjadi tadi ya. Perangkat lunak yang diproduksi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di lapangan. Nah, analisis kebutuhan ini tujuan pelaksanaannya adalah yang pertama, bagaimana memahami masalah secara menyeluruh. Jadi ini merupakan bagian identifikasi masalah. Salah satu ya, contoh agar kebutuhan produksi perangkat lunak itu bisa tercapai dengan baik. Nah, memahami masalah secara menyeluruh di sini adalah bagaimana si pengembang dan si pengguna itu sama-sama untuk menyusun kebutuhan analisis tersebut. Misalnya dari sisi pengguna, dia memberikan seluruh informasi termasuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi pengembang, dia selalu mencatat, mendokumentasikan masalah secara menyeluruh yang ada pada perangkat lunak yang akan dikembangkan.
Seperti misalnya ruang lingkup produk perangkat lunaknya atau produk space-nya seperti apa. Pemakai yang akan menggunakannya seperti apa. Apakah dia mengerti komputer, apakah aktivitas mobilenya tinggi, atau dia digunakan khusus oleh user tertentu. Nah, kemudian mendefinisikan apa yang harus dikerjakan perangkat lunak untuk memenuhi keinginan pelanggan. Ini yang disebutkan di awal sebagai kebutuhan fungsional tadi. Jadi, si pengembang harus mampu mendefinisikan apa-apa saja yang harus dikerjakan oleh perangkat lunak yang kaitannya untuk memenuhi keinginan pelanggan. Misalnya tadi saya contohkan di awal bagaimana kemudian perangkat lunak itu setelah diproduksi mampu mencetak laporan untuk kriteria atau periode tertentu. Bagaimana perangkat lunak bisa merekam seluruh detail dari transaksi yang terjadi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, setelah analisis kebutuhan ini, bagaimana kemudian kita melaksanakan tahapan analisis kebutuhan tersebut? Nah, yang pertama tentu adalah mempelajari dan memahami persoalan yang terjadi pada objek yang akan dikembangkan perangkat lunaknya. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan pemakai seperti apa. Misalnya, dia membutuhkan alat input seperti apa. Apakah hanya keyboard atau bahkan menggunakan scanner atau bahkan menggunakan perangkat lain. Kemudian tahapan analisis kebutuhan ini adalah mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak seperti apa yang diinginkan oleh si pengguna tadi. Lalu selanjutnya adalah membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang sering disebut dengan SKPL-nya. Jadi SKPL untuk perangkat lunak yang akan dikembangkan itu disusunlah dokumen spesifikasinya. Lalu setelah dibuat SKPL-nya, berikutnya adalah mengkaji ulang atau mereview kembali kebutuhan, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh atau yang dimaksud oleh si pengguna. Nah, sekarang saya akan jelaskan tahapan-tahapan analisis kebutuhan ini, mulai dari mempelajari dan memahami persoalan. Bagaimana cara mempelajari dan memahami persoalan? Kaitannya terhadap analisis kebutuhan tadi. Nah, pada tahapan ini seorang analis mempelajari masalah yang ada pada perangkat lunak yang dikembangkan, sehingga dapat ditentukan siapa pemakai yang menggunakan perangkat lunak ini. Kalau dia pengguna operator seperti apa, kalau adminnya seperti apa, kalau pimpinan seperti apa. Karena ini kaitannya dengan nanti terkait dengan hak aksesnya. Lalu di mana perangkat lunak ini akan digunakan? Apakah hanya di perangkat lunak PC atau mungkin digunakan di perangkat smartphone dan perangkat-perangkat lain? Lalu pekerjaan apa saja dari pemakai yang akan dibantu oleh perangkat lunak ini? Misalnya, bisa mencetak laporan dengan periode tertentu, bisa merekam transaksi dengan seluruh detail dari transaksi penjualan yang terjadi. Lalu, apa saja cakupan dari pekerjaan tersebut? Dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Kemudian apa yang menjadi kendala dilihat dari sisi teknologi yang digunakan atau dari sisi hukum dan standar. Nah, dalam kaitannya mempelajari dan memahami persoalan ini, saya menyebutkan di sini ada 5 tahapan yang bisa dilakukan oleh analis agar mampu menyusun dan memahami persoalan-persoalan yang terdapat pada perangkat lunak yang akan dikembangkan. Nah, bagaimana melaksanakan yang 5 ini? Caranya seperti apa? Kalau di sini sudah disusun ya tahapan untuk analisis, bagaimana dia bisa mempelajari dan memahami persoalan. Nah, sekarang cara melaksanakan yang 5 ini seperti apa? Nah, caranya adalah yang pertama dengan melakukan wawancara dengan pengguna atau calon pengguna.
kemudian langsung observasi, mengamati lapangan seperti apa yang diceritakan oleh pengguna tadi, seperti apa. Kita dalami lagi di lapangan. Lalu untuk mengumpulkan informasi lebih detail lagi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka kita buatkan kuesioner dengan beberapa list pertanyaan yang sudah disiapkan. Nah, berikutnya adalah mempelajari referensi-referensi atau dokumen-dokumen yang digunakan si customer. Misalnya kalau tadi si pengguna ingin merekam seluruh detail transaksi yang terjadi pada saat penjualan, maka kita pelajari dokumen-dokumen yang digunakan. Misalnya struk penjualannya seperti apa, informasi apa yang terdapat dalam struk penjualan tersebut. Nah, berikutnya setelah tadi kita pahami bagaimana cara untuk melakukan tahapan analisis dalam mempelajari dan memahami persoalan. Nah, sekarang kita ke nomor 2, yaitu bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pemakai. Nah, yang pertama pada prakteknya menjadi satu, sebenarnya ini dalam prakteknya ini hampir bersamaan dengan pelaksanaan terhadap pemahaman masalah yang disebutkan di awal tadi. Tetapi memang ada substansinya itu sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan identifikasi atau mengidentifikasi kebutuhan pemakai ini? Nah, caranya adalah yang pertama, kita melihat fungsi apa yang ingin atau yang diinginkan pada perangkat lunak. Misalnya, fungsi agar mampu menyimpan detail transaksi penjualan. Fungsi bagaimana si perangkat lunak tadi agar mampu mencetak laporan untuk periode tertentu. Nah, kemudian bagaimana lagi caranya? Yaitu dengan cara bahwa data atau informasi apa saja yang akan diproses. Jadi setelah kita mengidentifikasi fungsi apa yang akan atau yang diinginkan pada perangkat lunak, kita juga mengidentifikasi data atau informasi apa saja yang akan diproses. Jadi kalau tadi dalam hal misalnya mencetak laporan untuk periode tertentu, maka data apa, informasi apa yang akan diproses? Sudah pasti itu yang pertama, misalnya data penjualan, ya. Kalau yang mau dicetak itu adalah periode tertentu untuk penjualan. Lalu kita juga mempelajari kelakuan sistem apa yang diharapkan. Ketika misalnya mencetak laporan dengan periode tertentu, seperti apa sistem itu? Kelakuannya seperti apa yang kita harapkan? Apakah ketika kita klik dia cetak misalnya laporan periode tertentu, muncul misalnya tanggal otomatis, tanggal awal, kemudian tanggal akhir, yaitu tanggal periode akhir dari cetakan laporannya, atau seperti apa? Nah, kemudian antarmuka apa yang tersedia? Software interface-nya seperti apa? Ya, antarmuka perangkat lunaknya seperti apa? Hardware interface-nya seperti apa, antarmuka perangkat kerasnya, kemudian user interface-nya seperti apa, ya, terkait dengan formulir yang ditampilkan terhadap perangkat lunak yang diproduksi, dan bahkan seperti apa communication interface-nya. Nah, yang ketiga adalah mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak. Saat melakukan pengidentifikasian kebutuhan pemakai, informasi yang diperoleh tentu masih belum terstruktur, ya. Kenapa? Karena biasanya pemakai itu akan memberikan informasi atau mengungkapkan apa yang dia inginkan itu dengan bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari pengguna itulah nanti akan kita definisikan terhadap kebutuhan perangkat lunak. Sebagai contoh misalnya, ungkapan kebutuhan pemakai di bagian akuntansi misalnya. Ketika kita melakukan identifikasi kebutuhan pemakai, maka si pengguna menyebutkan, si calon pengguna menyebut, saya ingin data yang dimasukkan oleh bagian penjualan itu bisa langsung di jurnal. Nah, ini bahasa sehari-hari nih calon penggunanya, ya. Bahwa si pengguna ingin data yang dimasukkan ke dalam dimasukkan oleh bagian penjualan. Kalau saya analogikan ini adalah retail, maka
data yang dimasukkan oleh kasir ya. Misalnya di saat transaksi penjualan itu bisa langsung di jurnal. Bagaimana caranya? Apakah si kasirnya itu ketika mengentrikan data penjualan akan ada modul untuk mempostingnya ke jurnal? Seperti apa si pengembang menangkapnya? Nah, kalau kita menangkap di sini, sepertinya si pengguna itu ingin otomatis ya. Begitu transaksi terjadi di penjualan, maka detail transaksi itu langsung dia di jurnal otomatis. Nah, kemudian si pengguna juga ingin bagaimana informasi neraca keuangan, misalnya seperti ini, bahwa informasi neraca keuangan, saya ingin melihat informasi neraca keuangan itu kapan saja, di mana saja. Nah, kalau si pimpinan atau calon pengguna menyebut seperti ini, bagaimana si pengembang menangkapnya? Nah, yang kita tangkap yang pertama sudah barang pasti bahwa berarti perangkat lunak itu sudah pasti itu harus berbasis atau platformnya harus online. Kenapa? Karena si pengguna tadi ingin melihat neraca keuangan, informasi neraca keuangannya itu bisa dilihat kapan saja. Artinya tidak hanya di jam kerja, bahkan di luar jam kerja. Nah, ini yang harus ditangkap oleh si pengembang. Lalu disusunlah ke dalam bentuk list kebutuhan perangkat lunak. Nah, ini saya contohkan misalnya. Bahwa kebutuhan data yang dimasukkan oleh bagian penjualan bisa langsung di jurnal itu, ini dari sisi pengembang kita melihatnya. Yang pertama ada kebutuhan fungsionalnya. Kebutuhan fungsional bahwa data transaksi penjualan itu harus di-entry dan disimpan. Lalu, kebutuhan fungsionalnya bahwa sistem juga harus mampu meretrieve data transaksi penjualan untuk periode tertentu. Dia harus mampu menarik kembali, meng-crawl data dari penjualan untuk periode-periode tertentu. Nah, dari kebutuhan fungsional, kita kebutuhan non-fungsional untuk kebutuhan antarmukanya. Seperti apa antarmuka pemakai untuk masukkan data merekam data penjualan tadi? Apakah menggunakan keyboard saja, atau menggunakan alat scanner, atau menggunakan media-media input lain misalnya. Lalu berikutnya, antarmuka pemakai untuk menyajikan atau menjurnal informasi transaksi penjualan pada periode tertentu itu seperti apa? Bagaimana caranya? Agar pemakai itu bisa menyajikan dan bahkan menjurnal informasi transaksi penjualan pada periode tertentu tadi. Apakah misalnya bahwa dari sisi pengembang dibuatkan modul khusus ya. Setelah transaksi selesai atau setelah satu transaksi selesai, maka otomatis perangkat lunaknya itu mensinkronisasi data penjualannya ke dalam misalnya file jurnal. Setiap transaksi selesai maka dia langsung diposting ke file jurnal. Nah, bagaimana antarmukanya itu? Apakah dilakukan manual oleh si kasir misalnya? Atau otomatis sistem yang mengirimkannya ke file yang kita sebutkan tadi. Nah, inilah yang harus disusun oleh si pengembang. Nah, contoh lain untuk kebutuhan non-fungsional. Setelah tadi ada kebutuhan non-fungsional dari antarmuka, sekarang kebutuhan unjuk kerjanya agar begitu transaksi penjualan dilakukan bisa langsung di jurnal. Nah, kebutuhan unjuk kerjanya itu bahwa proses jurnal hanya bisa dilakukan sekali setelah data transaksi penjualan direkam. Ini dari sisi pengembang, bahwa kita menangkap bahwa dari sisi pengembang bahwa untuk proses jurnal ini setiap transaksi penjualan selesai maka data otomatis dikirim ke file jurnal dan itu hanya terjadi satu kali saat transaksi penjualan itu sudah selesai diposting. Artinya ini untuk mengantisipasi jangan sampai ada dua kali data terekam, dua transaksi yang sama itu terekam. Nah, berikutnya kebutuhan unjuk kerjanya adanya otoritas pemakai perangkat lunak dan akses data sesuai dengan bagian pekerjaan masing-masing. Ini ya, setelah kita tangkap apa yang disebutkan oleh pengguna tadi, bahwa kebutuhan unjuk kerja untuk perangkat lunaknya itu salah satunya adalah kita harus membuat otoritas pemakai. Sebagai contoh misalnya bahwa bagian penjualan dalam hal ini kasir misalnya, dia hanya boleh mengentrikan data penjualan. Dia tidak berhak mengatur transaksi di posting jurnal. Misalnya tidak berhak dia mengedit transaksi di jurnal.
yang tadinya sudah ditransaksikan di penjualan misalnya 100 unit, lalu dia bisa mengakses data jurnalnya itu lalu mengubah kuantiti penjualannya. Nah, untuk mengamankan transaksi atau komponen seperti ini, maka wajib dibuatkan itu otoritas pemakai sesuai dengan level dan tingkatan atau pengguna sistemnya. Nah, setelah kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional kaitannya dengan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak ini sudah dilakukan, maka selanjutnya kita masuk pada tahapan yaitu membuat dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau yang disebut dengan SKPL. Nah, dokumen ini dibuat untuk menyatakan secara lengkap ya, apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak. Jadi di dalam SKPL ini dispesifikasikan kebutuhan perangkat lunak, yaitu mengenai apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak. Termasuk di sini deskripsi lengkap semua antarmuka yang akan digunakan, baik antarmuka hardware-nya, antarmuka perangkat lunaknya, antarmuka user-nya. Nah, setelah dokumen SKPL ini sudah disusun, maka selanjutnya adalah kita mengkaji ulang atau mereview kembali kebutuhan-kebutuhan yang kita sebutkan di awal tadi. Tujuannya untuk mencari apakah dokumentasi yang diharapkan untuk pengembangan perangkat lunak ini sudah tersusun dengan baik atau sudah lengkap. Oleh karena itu, proses untuk mengkaji ulang, memvalidasi kebutuhan apakah bisa ulang bahwa mengkaji atau mereview ulang kebutuhan di sini adalah tujuannya untuk atau memvalidasi ya, proses identifikasi kebutuhan apakah seluruh SKPL sudah konsisten, sudah lengkap, sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai. Jangan sampai SKPL yang kita susun itu hanya berdasarkan dari pandangan ataupun persepsi dari si pengembang. Nah, kaitannya dengan mereview ini bisa dilakukan berulang kali, tidak hanya satu kali ya. Jadi kalau misalnya kita sudah review satu kali, untuk memastikan kembali kalau kita merasa ada yang masih kurang, ini boleh dilakukan kembali, mengkaji ulang ini ya. Bisa dilakukan berulang-ulang sampai kebutuhan data untuk SKPL itu sudah benar-benar kita dapatkan dengan baik dan lengkap. Nah, tentu sering sekali muncul kebutuhan-kebutuhan baru dari pemakai ini, ya. Oleh karena itulah penting tadi kita ngulang-ngulang kembali ya, setelah kita lakukan review, kita melakukan lagi review kembali. Nah, itu tadi ya salah satunya oleh karena di lapangan itu sering sekali muncul kebutuhan-kebutuhan baru dari pengguna yang tadinya tidak terpikirkan oleh pengguna. Setelah melihat kondisi di lapangan, maka muncul kebutuhan baru. Nah, inilah pentingnya untuk melakukan review atau mengkaji ulang kebutuhan tersebut. Oke, kelas rekayasa perangkat lunak. Demikian tadi bagaimana kita untuk melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, sekarang teman-teman saya akan menugaskan kelas ya, yaitu untuk berlatih menganalisis kebutuhan ya, baik itu kebutuhan fungsional dan non fungsional yang terdiri tadi dari kebutuhan antarmuka dan unjuk kerja. Nah, untuk studi kasus yang saya berikan di soal ini adalah mengikuti 3 tahapan tadi ya, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang terdiri dari kebutuhan unjuk kerja dan kebutuhan antarmuka. Nah, katanya dengan tugas ini saya sudah siapkan studi kasusnya atau case study-nya ini ya, yaitu tentang sistem informasi penilaian di program studi sistem informasi berjalan sebagai berikut. Nih. Ini studi kasus pertama. Nah, teman-teman silakan menganalisis kebutuhannya ya dengan 3 tahapan ya, yaitu tahapan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang terdiri dari kebutuhan unjuk kerja dan kebutuhan antarmuka. Nah, kemudian di sini ada studi kasus 2. Ya, studi kasus 2 yaitu tentang sistem informasi perpustakaan
di Stikom DB. Oh, sorry ini ya, maaf. Di Unama ya, di Unama Jambi. Berjalan sebagai berikut. Nah, ini ya. Studi kasusnya ini dibaca. Ini objek studi kasusnya. Jadi kembali teman-teman harus menganalisis kebutuhan dari studi kasus tersebut dengan 3 tahapan yang disebutkan, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang terdiri dari kebutuhan antarmuka dan kebutuhan objek kerja. Tetapi teman-teman tidak mengerjakan dua-duanya ya. Teman-teman bisa memilih salah satu dari case study ini, mau menggunakan studi kasus yang satu atau yang dua. Baik, untuk petunjuk penugasan nanti akan saya lampirkan di aktivitas pertemuan kali ini. Baik, kelas rekayasa perangkat lunak. Demikian tadi materi yang saya sampaikan mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak. Saya sebutkan tadi bahwa ini adalah merupakan bagian yang sangat penting kaitannya dengan aspek rekayasa perangkat lunak. Maka teman-teman harap ini agar betul-betul dipelajari ya. Dan bagi teman-teman yang masih kurang jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan hari ini, saya berharap kerjasamanya untuk memberikan tanggapan ataupun menanyakan kembali materi-materi yang tidak dapat dipahami oleh teman-teman tentunya di aktivitas di pertemuan kali ini ya. Tentunya agar teman-teman ya kelas rekayasa perangkat lunak betul-betul memahami bagaimana menyusun kebutuhan-kebutuhan kaitannya dengan produksi rekayasa perangkat lunak, agar perangkat lunak yang diproduksi tersebut adalah perangkat lunak yang betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik dan diterima oleh si pengguna, tidak menjadi perangkat lunak yang dibuat tetapi tidak bisa digunakan atau dengan kata lain sia-sia. Baik kelas rekayasa perangkat lunak, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.